tentang buku anak dan parenting. Jadi kalau teman-teman sedang mencari buku anak maupun sedang mencari info parenting, bisa kunjungi akun kami. Dan akun kami juga insya Allah ya, sudah melakukan agenda rutin kuliah parenting. Beberapa tema yang sudah pernah dilakukan itu diantaranya seperti kuliah tentang tantrum, tentang persiapan masuk sekolah dasar Montessori, tentang menulis, yang lainnya. Dan alhamdulillah sore ini berkesempatan mengadakan kuliah parenting dengan tema merancang kurikulum. Oke, saja ya, karena memang waktunya juga sudah melebihi dan juga sudah narasumber kita sudah hadir. Alhamdulillah Teh Patra sudah hadir ya. Assalamualaikum Teh Patra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Teh? Baik, alhamdulillah. Ini Alhamdulillah ya Teh ya. siapa ini ya? Iya. Ini siapa ya? Oh iya, saya Fani Teh. Oh, Teh Fani ya. Oh iya. Iya. Salam kenal Teh Fani. Iya, saya yang akan jadi host malam ini, sore ini ya Teh ya. Udah malam ya di Kita sana ya? akan bersama. Enggak, masih sore Teh. Ini memang ini masih agak kurang enak badan Teh, jadi emang lagi sakit dari kemarin sudah hampir 2 pekan. Jadi ini lagi malah ya, lagi dikasih Halo Teh Patra. Iya. Iya, hilang lagi tadi sinyalnya. Astagfirullah. Sore ini nanti kita bahas ini ya Teh, tentang merancang kurikulum pendidikan anak khususnya di 7 tahun pertama ya Teh. Karena saya sendiri juga anak saya usia 2 tahun dan 5 tahun, dan teman-teman di sini juga banyak yang ya pastinya anaknya seusia ini ya 7 tahun ke bawah. Kami ini butuh apa sih gambaran, butuh arahan ya Teh, karena kan kita sebagai orang tua pasti ingin mendidik anak sendiri ya Teh, sebaik mungkin. Kalau kita bisa mulai dari rumah, kita pengen mulai sendiri gitu. Dan tapi terkadang banyak sih, atau kebingungan kita apa aja ya indikator-indikator yang perlu kita perlu catat, perlu kita ini untuk anak, yang mana aja yang perlu dipelajari si anak. Makanya dihadirkan kuliah parenting ini Teh. Oke, bisa langsung kita mulai ya Teh ya? Ya, insya Allah ya. Saya bisa share screen? Oke ya, udah bisa ya. Ya. Udah kelihatan ya screen-nya ya? Kelihatan Teh. Ini kata hostnya hilang lagi kah? Ini udah kembali lagi Teh. Astagfirullahaladzim. Ya, sabar aja. Boleh sambil jalan-jalan cari-cari sinyal. Iya Teh, udah dibantu sama suami. Suami yang ini yang cariin sinyal. Alhamdulillah. Gak apa-apa ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, tabarakallah. Hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari yang penuh barokah, yaitu hari Jumat ya. Dan insya Allah mungkin nanti malam, mungkin besok ya. Tapi kemungkinan mungkin kalau pemerintah ambilnya yang besok ya. Kita akan segera bertemu dengan bulan yang sudah lama sekali kita nanti-nantikan ya. Mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kesempatan untuk bisa mengoptimalkan segala sesuatu ya. Kita bisa mengoptimalkan ibadah-ibadah kita bisa mengoptimalkan aktivitas kita bisa mengoptimalkan sedekah, yaitu kebaikan yang banyak, pahala yang berlimpah dan juga posisi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan berbincang-bincang sedikit ya tentang merancang kurikulum anak, terutama di 7 tahun pertama ya, di usia-usia mumayyiz ya. Jadi di usia-usia prasekolah, Masya Allah ya. Mungkin di sini kebanyakan mamah-mamah muda ya, para mahmud gitu ya, yang anak-anaknya memang masih berusia 0 sampai 7 tahun. Dan insya Allah saya juga masih termasuk mahmud berarti ya, karena saya pasti punya anak yang usianya 0 sampai 7 tahun. Yang terakhir di Ihsan itu umurnya baru 5 tahun. Walaupun saya sudah punya cucu ya. Jadi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada saya 5 orang anak. Yang pertama sudah menikah, sudah berkeluarga dan sudah punya anak lagi, jadi saya sudah punya cucu. Yang kedua dan ketiga sedang Ya kuliah. Allah, udah punya cucu. Iya. Yang keempat sih 5 tahun. Jadi insya Allah materi ini juga termasuk materi yang juga akan banyak sekali mengingatkan saya ya untuk bersama-sama dengan ibu-ibu semua terus belajar bagaimana kita bisa menciptakan vibe yang positif ya, menciptakan suasana yang kondusif untuk proses pembelajaran anak-anak kita. Insya Allah kita semua punya keinginan anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang soleh ya, anak-anak yang soleh, tidak hanya soleh ya secara spiritual, kita juga ingin anak-anak kita tumbuh menjadi anak-anak yang kuat, menjadi anak-anak yang sehat ya, menjadi anak-anak yang cerdas, yang bisa diandalkan, yang bisa dioptimalkan potensi-potensi dan bakatnya, dan tentunya kita ingin anak-anak kita ini juga menjadi pemberi syafaat ya bagi kita di akhirat nanti ya, subhanallah ya. Jadi saya paling senang sebetulnya kalau ngobrol nih sama ibu-ibu yang anak-anaknya masih berusia dini ya. Kenapa? Karena ibu-ibu yang anak-anaknya masih kecil-kecil ini biasanya punya semangat yang sangat tinggi. Ibu-ibu yang punya anak-anak kecil ini masih idealis, masih semangatnya tinggi sekali untuk mencari yang terbaik. Dan kabar baiknya adalah bahwa anak-anak itu semakin dini diarahkan, semakin mudah ya bagi kita itu untuk membentuk mereka. Gitu. Jadi kalau dapat konsultasi dari teman-teman yang anak-anaknya usianya sudah lebih besar, biasanya pertama masalah-masalahnya juga sudah sangat kompleks ya. Kemudian yang kedua, anak-anak itu juga sudah punya cara pandang sendiri, sudah punya latar belakang sendiri, sehingga kemungkinan berbeda dengan apa yang disampaikan oleh orang tuanya itu besar sekali gitu ya. Jadi gap-nya itu bisa besar sekali. Kemudian anak-anak yang sudah terlalu besar ini juga punya punya kemandirian ya, punya sisi-sisi yang mungkin membuat mereka itu tidak ingin sama dengan orang tuanya, dan akhirnya menyebabkan mereka itu melawan ya atau melakukan sesuatu yang berbeda dari apa yang diajarkan oleh orang tua mereka gitu ya. Kemudian anak-anak yang besar itu secara fisik juga rata-rata besarnya sudah lebih daripada orang tuanya gitu. Jadi kalau kita lihat misalnya anak-anak SMP aja itu kadang-kadang tingginya, besarnya itu sudah sama atau udah lebih ya dengan ibu bapaknya, terutama dengan ibunya gitu, sehingga cara-cara fisik untuk membentuk mereka itu nggak bisa lagi dipergunakan. Jika misalnya kayak anak kecil ngamuk ya, kita masih bisa peluk, masih bisa gendong gitu ya, masih bisa seret misalnya ya. Tapi kalau anak udah besar kan nggak mungkin ya digituin gitu. Jadi memang Masya Allah ya, bersyukur banget ketemu dengan ibu-ibu yang anaknya masih kecil-kecil, yang insya Allah mudah-mudahan bisa semakin mudah diarahkan, dan kedepannya kita berharap mungkin 10 tahun lagi kita bertemu, 20 tahun lagi kita bertemu, ibu-ibu udah menceritakan kisah sukses tentang anak-anaknya ini, insya Allah ya. Jadi
nggak lagi masalah-masalah yang dihadapi, bukan lagi keluhan-keluhan yang dihadapi, tapi kebanggaan-kebanggaan, prestasi-prestasi yang insya Allah akan diraih oleh anak-anak kita nanti ya. Nah, supaya kita juga bisa memetik hasil yang terbaik, tentunya kita juga harus mau ya menanam dengan sabar gitu. Jadi kalau mungkin teman-teman nih ada yang pernah belajar ya menanam pohon ya, ada teman-teman yang pernah belajar beternak binatang-binatang ternak gitu ya. Kita akan lihat bagaimana makhluk hidup ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tuh dengan kodratnya masing-masing ya. Sehingga kita sebetulnya bisa membaca kalau tumbuhan itu dari kecil misalnya ya, itu sudah sakit-sakitan ya, batangnya itu nggak bagus, kemudian daunnya juga warnanya nggak bagus ya. Biasanya kita juga bisa memprediksi berapa sih gitu ya kemampuan si pohon ini untuk bisa tumbuh, berkembang dan bahkan berbuah. Demikian juga hewan ya. Ketika kita mencoba untuk beternak hewan ya, kita tahu sejak kecil kalau saya di daerah Jatinangor ini punya kandang domba gitu ya. Jadi dari kecil itu kita udah bisa mengamati gitu ya calon-calon domba yang akan menjadi bibit-bibit unggul ini sebetulnya bisa kelihatan ya dari sejak si domba-domba ini masih kecil. Jadi baru lahir aja biasanya si petani domba itu udah bisa langsung misahin mana domba-domba yang akan menjadi domba-domba unggulan, mana domba-domba itu yang akan tumbuh menjadi domba-domba biasa aja gitu ya. Nah sebetulnya yang unik itu ya, kalau manusia ya, ini manusia ini memiliki satu proses yang tidak bisa langsung dilihat secara kasat mata. Kenapa? Karena manusia itu makhluk yang sangat kompleks gitu. Jadi kalau tadi kita ngomong tumbuhan ya, kita ngomong hewan, itu bisa kita baca karena emang hidupnya itu gitu-gitu aja. Nggak ada faktor-faktor internal dan eksternal yang mungkin akan mengubah ya kultur atau mengubah kebiasaan-kebiasaan si hewan-hewan itu. Jadi domba-domba itu dia sejak lahir tinggal di kandang, sampai gedenya juga ya dia tinggal di kandang. Dan mungkin dia akan keluar kandang itu kalau nggak buat kontes atau diadu ya, atau misalnya dia keluar kandang itu kalau yang jantan itu kalau disembelih untuk kurban gitu ya. Kalau betina mungkin kalau dia melahirkan udah gitu aja. Jadi tapi hidupnya tuh cuma gitu-gitu aja. Tapi kalau manusia yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk bisa berpikir, maka apa yang bisa kita kembangkan ya dari manusia ini bisa jauh sekali dibandingkan dengan prediksi awal gitu. Jadi kita mungkin sering ya dengar testimoni orang-orang yang misalnya menceritakan bagaimana anak yang sejak kecilnya itu dianggap biasa-biasa saja atau bahkan dianggap di bawah rata-rata. Ternyata dia memiliki sisi-sisi kecemerlangan ya. Dia memiliki kondisi-kondisi tertentu yang membuat dia itu ternyata bisa mengoptimalkan potensinya di salah satu aspek atau salah satu bidang ya. Bahkan kalau misalnya kita baca biografi-biografi para ilmuwan ya, kita baca biografi-biografi orang-orang hebat, itu banyak di antara mereka itu yang ketika mereka masih kecil itu adalah anak-anak yang kelihatannya gitu ya nggak ada harapan gitu, kelihatannya nggak ada harapan, di sekolah gagal ya, di lingkungan masyarakatnya dibully gitu, kemudian melakukan segala macam tuh selalu salah dan seterusnya. Tapi ternyata mereka tumbuh dan berkembang menjadi anak-anak yang menjadi orang-orang dewasa yang sangat penting ya bagi bumi kita gitu ya, bagi keberlangsungan hidup kita di dunia. Nah, jadi di sini kita ngomongin tentang ya kemungkinan tidak terbatas yang bisa diperoleh oleh seorang manusia ketika dia mendapatkan penanganan yang tepat gitu. Jadi ada kata kuncinya ya, yaitu penanganan yang tepat ya. Seperti misalnya dulu Einstein bilang kalau setiap anak itu pada hakikatnya terlahir jenius ya. Tapi orang tuanya lah yang akhirnya membunuh ya kejeniusan itu dalam 6 bulan pertama gitu ya. Jadi kalau berdasarkan penelitian-penelitian para ahli, konon manusia ini ya itu baru menggunakan sebagian kecil saja dari kemampuan otaknya itu untuk bisa melakukan apa yang sehari-hari ini dia lakukan gitu ya. Kalau misalnya dia mau melakukan dengan jauh lebih expert lagi, maka sebetulnya dia bisa mengoptimalkan potensi-potensi otaknya ini menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat buat dia sendiri gitu ya. Kayak misalnya contohnya gini, kita sebagai muslim ya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu kesempatan untuk bisa melakukan sesuatu yang luar biasa dengan otak kita.
yang paling luar biasa itu adalah bisa menghafalkan Al-Qur'an gitu ya. Dalam Quran surat Al-Qamar Allah mengatakan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Jadi Allah itu sudah menjamin bahwa Al-Qur'an ini mudah ya untuk diingat lidzikri bagi orang-orang yang mau berusaha untuk menghafalkannya. Dan terbukti bahwa Al-Qur'an ini ternyata bisa dihafalkan oleh siapa saja. Mungkin kita dengar ya ada anak usia 7 tahun itu hafal Al-Qur'an 30 juz. Ada orang yang baru mulai menghafalkan Al-Qur'an di usia 19 tahun, ternyata beberapa bulan saja dia menghafalkan, dia bisa menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya gitu ya, di usia 20 tahun atau di usia 21 tahun gitu ya. Ada yang cerita bahwa dia itu dapat kesempatan untuk masuk beasiswa di salah satu universitas di Timur Tengah, tapi syaratnya dia harus menghafalkan Al-Qur'an. Maka dia mengkarantina dirinya sendiri dan selama 4 bulan dia menghafalkan Al-Qur'an dan ternyata dia bisa menghafalkan Al-Qur'an dalam 4 bulan gitu ya. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa Al-Qur'an ini bisa dihafalkan oleh siapa saja. Anak-anak SD misalnya ya, di SDIT itu yang bisa menyelesaikan 30 juz itu banyak ya. Anak-anak SMP yang bisa menyelesaikan 30 juz juga jumlahnya banyak. Anak-anak kuliah yang lagi liburan ya, terus ikutan pesantren tahfiz terus bisa menghafalkan 30 juz itu juga banyak. Bahkan ada seorang ibu yang sudah sepuh ya, dia berusia lebih dari 60 tahun, dia nggak serius banget menghafalkan Al-Qur'an, tapi dia hanya berusaha untuk melakukan pengulangan semampu dia, ternyata dia bisa juga hafal di usianya yang sudah lebih dari 60 tahun itu gitu ya. Jadi di sini kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kesempatan kepada manusia dengan otaknya ini bisa melakukan sesuatu yang sangat spektakuler oleh orang-orang dari agama lain, kitab-kitab mereka gitu. Nah, tapi kita tahu ya bahwa yang menghafalkan Al-Qur'an itu ternyata jumlahnya sedikit banget dibandingkan dengan seluruh komunitas umat Islam yang ada di seluruh dunia gitu. Jadi kalau misalnya di seluruh dunia ini ada berapa miliar umat Islam, itu yang bisa menghafalkan Al-Qur'an mungkin 1% atau kurang saja gitu ya. Padahal semua manusia itu sebetulnya punya ya potensi, punya kesempatan untuk bisa menghafalkan Al-Qur'an. Karena tadi Al-Qur'an itu bisa dihafalkan oleh siapa saja. Tapi ternyata kebanyakan manusia ya yang jumlahnya 99% ini tidak mengoptimalkan kemampuan otaknya sehingga dia tidak menghafalkan Al-Qur'an, padahal pasti bisa insya Allah gitu ya. Kemarin ketika salah seorang santri ya yang baru saja menyetorkan hafalan Al-Qur'annya 30 juz ditanya testimoni dia tentang menghafalkan Al-Qur'an, dia bilang menghafalkan Al-Qur'an itu adalah sesuatu yang sifatnya niscaya gitu ya. Pasti gitu ya, pasti akan selesai karena Al-Qur'an ini adalah sesuatu yang jumlahnya terbatas ya. Jadi ayatnya itu jumlahnya cuma 6.326 ya. Jadi nggak akan kemana-mana gitu. Kalau misalnya orang itu konsisten baca setiap hari, itu pasti akan nyampe. Walaupun misalnya dia cuma ngapalin 1 halaman, walaupun dia cuma ngapalin 1 baris gitu ya, asal terus-menerus itu insya Allah pasti akan nyampe gitu ya. Nah, subhanallah ya, ternyata dengan dengan kemampuan seperti itu ya, manusia-manusia itu bisa menunjukkan sisi-sisi terbaiknya. Tapi ya tadi ya sayangnya hanya sedikit saja manusia itu yang akhirnya bisa mengoptimalkan kemampuan otaknya gitu ya. Nah, kita sebagai orang tua ya yang diamanahi oleh anak itu harus punya suatu keyakinan bahwa anak kita ini sebetulnya punya potensi yang teramat sangat besar yang kalau kita bisa kembangkan, kalau kita bisa optimalkan yang potensi-potensi tersebut, insya Allah ya, maka anak-anak kita juga akan bisa menjadi anak-anak yang menjadi investasi bagi kita di dunia dan di akhirat ya. Nah, ini yang harus difahami oleh orang tua ya. Ada fase-fase yang mungkin kita juga harus ketahui ya dalam pembelajaran anak ya. Di usia 0 sampai 2 tahun, anak ini lebih banyak belajar merasa ya. Jadi dia itu lebih banyak menciptakan suasana untuk membentuk jati dirinya gitu. Jadi di usia 0 sampai 2 tahun ini ya, makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia ini rekomendasi untuk menyusui anaknya ya. Karena dengan menyusui anak, maka si anak ini akan memberikan satu citra positif ya tentang dirinya, bahwa dia itu diterima, bahwa dia itu disayangi, bahwa dia itu dipeluk ya oleh orang tuanya, bahwa dia itu selalu dekat, bahwa dia itu bisa mendengar detak jantung ibunya gitu ya. Jadi secara psikologis anak-anak usia 0 sampai 2 tahun ini butuh sekali
penguasaan emosi gitu ya. Makanya biasanya anak-anak yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan emosi ini bisa lebih mudah belajar di kemudian hari gitu. Nah, di sini di usia 0 sampai 2 tahun adalah suatu hal yang sangat wajar kalau anak itu lekat sekali dengan ibunya karena itu yang memang dia butuhkan. Nanti di usia 2 sampai 3 tahun ya, anak-anak ini seharusnya sudah mulai membutuhkan interaksi sosial yang lebih daripada ibunya gitu ya. Jadi harus merasa bahwa saya tuh ingin loh gaul sama orang lain. Biasanya anak-anak di usia 2 sampai 3 tahun ini dia mulai suka misalnya bermain sama kakaknya atau ngegangguin adiknya gitu ya, atau pergi jalan-jalan sama neneknya atau pergi ke mana sama bapaknya gitu. Jadi dia tuh nggak nempel terus sama ibunya gitu kan ya di usia 2 sampai 3 tahun. Kemudian anak-anak ini juga membentuk suatu rasa gitu ya, kepercayaan dirinya ketika dia merasa mampu sebetulnya untuk bisa bergaul dengan manusia-manusia lain yang dekat dengan dia. Nanti di usia 3 sampai 5 tahun ya anak-anak ini akan belajar untuk mencari interaksi sosial yang lebih luas lagi. Makanya kalau kita pergi ke suatu tempat ya, kita bawa anak kita usia 3 sampai 5 tahun, terus misalnya kita masuk nih ke sebuah acara di masjid ya. Terus nanti mereka itu ngelihat ada anak lain yang usianya kurang lebih sama gitu ya. Maka biasanya mereka akan punya ketertarikan buat mendekati ya, mengerumuni anak-anak yang baru atau mencari teman gitu. Nanti kita akan lihat bahwa kita lagi asyik misalnya ikut kajian, tiba-tiba anak kita itu udah lari-lari sama orang lain gitu ya. Tiba-tiba anak kita itu udah ngambil makanan orang lain, tiba-tiba anak kita itu udah main-main sama anak orang lain gitu. Karena memang secara fitrah di usia 3 sampai 5 tahun dia membutuhkan suatu kondisi di mana dia ingin tahu sesuatu yang berbeda dari lingkungannya sendiri dan dia ingin mengembangkan dirinya dengan berinteraksi secara sosial bersama-sama dengan orang lain gitu. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang pembelajaran, maka anak usia 0 sampai 2 tahun ini biasanya selain mereka mempelajari emosi gitu ya, mereka mempelajari emosi ibunya, mereka menghafalkan cara marah ibunya ya, mereka menghafalkan cara berkomunikasi ibunya. Makanya biasanya anak-anak yang anak-anak itu kalau ngomong ya, kalau marah, kalau senyum, kalau ketawa itu mirip dengan ibunya gitu kan. Karena memang anak-anak itu menduplikasi ibunya. Nanti di usia 2 sampai 3 tahun ya, dia mungkin akan mempelajari hal-hal yang baru. Nah, di usia 3 sampai 5 tahun biasanya anak-anak ini lebih banyak mengembangkan kemampuan motorik ya. Jadi kemampuan otot-otot besarnya. Makanya anak-anak usia 3 sampai 5 tahun ini sebetulnya harus banyak dibawa keluar gitu. Jadi mungkin 70% mereka itu hidupnya outdoor, 30% itu indoor ya. Jadi anak-anak usia 3 sampai 5 tahun ini biasanya mereka sangat suka melakukan segala sesuatu yang terkait dengan kemampuan fisiknya gitu ya. Jadi mereka suka lari, mereka suka loncat, mereka suka naik-naik, manjat-manjat gitu ya. Makanya kalau kita perhatikan anak-anak usia 3 sampai 5 tahun ya, di TK misalnya ya, maka kebanyakan permainan-permainan mereka itu adalah permainan-permainan yang membutuhkan otot-otot besar yaitu tangan, kaki, kemudian otot punggung gitu ya, paha dan otot tubuhnya secara keseluruhan gitu. Jadi mereka itu harus banyak berinteraksi secara fisik gitu. Nanti di usia 6 sampai 7 tahun ya baru mereka itu mengembangkan kemampuan motorik halusnya ya dan mereka juga mengembangkan kemampuan kognitifnya gitu. Jadi kalau anak usia 3 sampai 5 tahun bertanya sesuatu ya biasanya itu bukan karena mereka itu ingin ngerti sesuatu gitu. Kayak misalnya mereka nanya, Umi, Allah itu siapa sih gitu ya? Allah itu ada di mana gitu. Itu sebetulnya pertanyaan-pertanyaan yang istilahnya itu cuman selewat aja gitu ya. Dan itu mungkin pertanyaan yang yang mereka lontarkan karena mereka ingin bertanya aja gitu. Tapi bukan sesuatu yang membuat mereka itu ingin paham tentang sesuatu ya. Makanya kalau kita ditanya ya sama anak-anak usia 3 sampai 5 tahun sebetulnya kita nggak perlu terlalu panik ya. Jadi jangan sampai kita itu merasa gagal karena kita nggak berhasil menjawab pertanyaan anak-anak kita gitu ya. Justru kita itu harus bisa menjadikan fase-fase anak-anak di usia 3 sampai 5 tahun ini untuk mengembangkan rasa ingin tahu mereka
Ya. Jadi anak-anak usia 6 sampai 7 tahun ini biasanya mereka punya apa namanya? Kebiasaan ya untuk membentuk kemampuan pengetahuannya gitu. Jadi kognitifnya itu baru mulai terbentuk di usia 6 sampai 7 tahun. Nah, biasanya anak-anak usia 6 sampai 7 tahun ini kalau nanya biasanya ngejar gitu ya. Jadi misalnya nanya tentang sesuatu misalnya ya, dia nanya, "Umi, kenapa sih ular itu macam-macam?" gitu ya. Nanti dia akan terus bertanya gitu ya. Kalau ular yang di Arab kayak gimana? Kalau ular yang di Afrika kayak gimana? Kalau ular yang ada giginya itu kenapa gitu ya? Kalau ular yang bisa ngebelit bedanya apa sama yang beracun? Pokoknya mereka tuh akan terus bertanya. Dan biasanya di anak-anak usia 6 sampai 7 tahun ini kalau mereka sedang tertarik dengan sesuatu ya, mereka tuh akan ngulik itu terus ya sampai mereka itu puas walaupun orang yang diajak ngomongnya itu udah bosen gitu ya. Jadi kan kadang-kadang kita suka apa namanya? Boring dengerin anak tuh ngomong itu lagi itu lagi kan gitu. Nah, ketika orang tua ini nggak paham ya dengan fase-fase seperti ini, maka biasanya orang tua ini tidak memberikan stimulasi yang cukup kepada anak-anak ketika mereka itu seharusnya bisa mengembangkan dirinya. Jadi banyak misalnya ibu dengan alasan sibuk di rumah atau alasan harus ngasuh bayi gitu ya, atau alasan harus bekerja dan apa namanya jualan atau segala macam, ketika bertemu dengan anak-anak usia 3 sampai 5 tahun ini tidak memberikan kesempatan kepada si anak ini untuk mengembangkan otot-otot kasarnya gitu. Jadi si anak ini nggak pernah dibawa keluar gitu. Nah, disinilah awal mula kenapa anak itu bisa sampai kecanduan gadget, kenapa anak itu jadi malas bergerak ya, kenapa anak ini jadi egois gitu ya, kenapa anak ini jadi apa namanya tidak kreatif dan seterusnya. Ini karena mereka tidak terpenuhi kebutuhannya untuk bergerak lincah gitu ya. Jadi ketangkasan mereka nggak ada, kemudian kemampuan mereka untuk menghirup udara segar juga kurang ya, kemampuan mereka untuk eksplorasi alam juga nggak ada gitu ya. Sehingga semangat mereka untuk bisa survive itu sangat terbatas gitu. Nah, ketika anak-anak berusia 6 sampai 7 tahun ya, ketika mereka lagi heboh-hebohnya bertanya, ini banyak orang tua yang akhirnya membungkam anak-anak itu dengan kalimat-kalimat seperti kamu jangan nanya terus gitu ya, atau kamu nggak boleh berisik, kamu jangan ribut terus gitu ya. Dan pertanyaan-pertanyaan itu akhirnya tidak terjawab gitu. Ini yang membuat anak-anak itu akhirnya nggak pernah mau lagi mengembangkan pola-pola komunikasi dengan orang tuanya sampai mereka gede gitu. Nanti ya ketika mereka udah gede, ini bakal datang ya orang tuanya itu datang misalnya ya ke konselor-konselor gitu ya, datang ke psikolog atau datang ke orang-orang kayak saya terus nanya, "Teh gimana ya caranya ngobrol dengan anak saya yang usianya SMP?" gitu ya. "Teh gimana ya caranya saya menasihati anak saya yang kelas 6 SD?" gitu ya. Jadi ketidakmampuan untuk mencari ya metode komunikasi yang tepat itu biasanya terjadi karena orang tua meng-cut keinginan anak untuk berkomunikasi dengan orang tua saat mereka berusia 6 sampai 7 tahun gitu. Jadi ketika si anak lagi fase heboh-hebohnya nih ya dalam kognitif, nanya macam-macam, terus kemudian pertama si orang tuanya itu mengabaikan, kedua orang tuanya itu melarang gitu ya, ketiga orang tuanya itu mengancam. Maka saat itu juga si anak itu udah nggak mau lagi gitu ya, nggak mau lagi mengembangkan dirinya gitu ya. Makanya kenapa anak itu sampai nggak mau belajar, nggak punya rasa ingin tahu gitu ya. Terus ya tadi akhirnya memutus hubungan komunikasi dengan ibunya. Kalau ditanya macam-macam jawabannya pendek-pendek, males gitu jawabnya ya. Dan mereka cuma mau berkomunikasi dengan orang tuanya kalau mereka butuh sesuatu gitu ya. Mah makan apa sekarang gitu kan. Mah uang habis misalnya. Mah jajan, mah sepatu sobek misalnya. Jadi mereka tuh cuma ngomong sama orang tuanya kalau butuh sesuatu gitu. Kalau nggak butuh, mereka lebih suka misalnya ngendon di kamar sendirian ya, atau mereka lebih suka pergi kemana, nggak mau beraktivitas, nggak mau apa namanya berinteraksi ya dengan orang tuanya gitu ya. Bahkan kadang-kadang berada dalam satu ruangan yang sama dengan orang tuanya aja mereka segan. Jadi kalau misalnya tahu nih ada orang tuanya lagi di ruang tengah, maka si anak ini kabur misalnya pergi ke kamarnya atau pergi ke ruang tamu atau pergi kemana aja. Soalnya kalau deket-deket sama ibunya, bawaannya kalau nggak dimarahin, disuruh-suruh gitu ya, diinterogasi, itu membuat anak-anak itu nggak merasa nyaman berkomunikasi dengan orang tuanya ya. Nah, di sini ketika kita berusaha untuk merancang ya kurikulum untuk
anak-anak kita ya, terutama yang usia 0 sampai 7 tahun, maka kita harus memahami bahwa ada 3 aspek penting dalam tubuh mereka yang harus kita penuhi ya. Jadi setiap kurikulum anak ini harus memastikan tubuh mereka itu tumbuh dan berkembang dengan sempurna ya. Jadi bedanya tumbuh dan berkembang itu biasanya kalau tumbuh itu lebih ke badinya ya, lebih ke tubuhnya. Kalau berkembang itu lebih ke jiwanya gitu ya, lebih ke kemampuan akliyahnya ya, lebih ke kemampuan berpikirnya, juga kemampuan untuk mengendalikan emosinya gitu. Nah, ketika kita merancang aktivitas anak-anak, kurikulum untuk anak-anak, maka semua kurikulum ini harus memenuhi kebutuhan anak tentang fisiknya, kemudian juga tentang akalnya, dan juga tentang jiwanya, gitu ya. Di mana kita bisa tahu apa aja sih yang dibutuhkan oleh anak-anak. Nah, teman-teman sekarang bersyukur banget ya, beruntung banget bahwa kita tuh sekarang berada dalam era teknologi digital yang memudahkan kita itu untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya. Sebentar. Bentar. Maaf ya, ada iklan ya. Jadi di mana kita tahu? Nah, di zaman internet ini kita tuh gampang banget loh mau tahu. Kayak misalnya kita ingin tahu ya tugas perkembangan anak-anak di sisi fisik ya. Kita tuh tinggal masuk ke websitenya WHO misalnya ya, atau ke websitenya Dinas Kesehatan. Maka di situ kita tinggal memperhatikan apa-apa sih yang menjadi tugas perkembangan anak-anak usia 0 sampai 7 tahun secara fisik ya. Tugas perkembangan itu misalnya seperti berat badan mereka itu harusnya berapa ya, tinggi badan mereka itu harusnya berapa, lingkar kepala mereka itu harusnya berapa, lingkar lengan mereka itu harusnya berapa. Ini adalah parameter fisik yang harus diketahui oleh setiap orang tua gitu. Jadi orang tua itu kalau misalnya mau menilai anaknya sehat atau enggak ya, ini sudah ada aturan standarnya. Jadi bukan pakai perasaan. Perasaan anak saya mah sehat-sehat aja kok gitu ya. Perasaan anak saya sih ceria-ceria aja gitu ya. Iyalah, pakai perasaan ada juga gitu ya. Tapi yang namanya standar itu dibuat berdasarkan hasil penelitian yang di datanya itu didapat dari seluruh dunia, disurvei di seluruh dunia gitu. Jadi itu insya Allah valid gitu ya. Kalau misalnya kita lihat anak kita ternyata rentang tinggi badannya itu di bawah normal gitu ya. Jadi kan rentangnya itu bisa beberapa senti ini bedanya untuk satu usia yang sama gitu ya. Kalau ternyata rentang di bawah normal, kemudian berat badannya juga di bawah normal, mungkin kita perlu pergi ke dokter anak ya untuk meminta bantuan terapi tumbuh kembang karena dikhawatirkan anak kita itu masuk ke status stunting gitu ya. Jadi pendek atau kurang gizi gitu ya. Nah, ini kita harus tahu gitu. Kemudian secara fisik juga kita nanti akan melihat misalnya ya akan melihat apakah anak-anak kita ini sudah sesuai anak usia 1 tahun itu misalnya sudah harus bisa mengambil suatu benda dengan ujung jarinya gitu ya. Jadi udah bisa nyapit gini ya, ngambil benda-benda yang kecil. Kemudian apakah anak usia 2 tahun ini sudah bisa mengangkat sebelah kakinya gitu. Apakah anak usia 3 tahun sudah bisa melompat dengan 2 kaki? Apakah anak usia 4 tahun sudah bisa naik sepeda roda 2 dan seterusnya? Ini ada standarnya gitu ya. Jadi kalau misalnya ada anak-anak yang terlalu jauh dari standar ini, maka sebaiknya kita langsung mencari bantuan tenaga ahli. Kenapa? Karena kalau enggak, ini nanti akan menjadi barrier dalam kemampuan belajar mereka gitu ya. Jadi kalau misalnya anak usia 7 tahun ternyata dia belum bisa nih pegang pensil, kita mungkin perlu terapi dia gitu ya. Kalau misalnya ternyata di terapi sama kita nggak berhasil, mungkin kita perlu bawa ke klinik tumbuh kembang. Kayak misalnya dulu saya punya masalah nih ya dengan menulisnya anak saya gitu. Jadi anak saya tuh nggak bisa nulis, dan karena saya dulu nggak punya informasi, nggak punya ilmu macam-macam, saya baru bawa anak saya itu ke dokter tumbuh kembang di usia dia 10 tahun. Yang waktu itu dokter bilang, kayaknya udah terlambat gitu ya. Ya walaupun masih bisa diperbaiki Bu, tapi kalau Ibu dulu datangnya lebih awal, mungkin nggak akan lama gitu ya memperbaikinya gitu ya. Dulu saya selalu berpikir bahwa yang namanya belajar nulis itu berarti saya kasih pensil dan buku buat anak saya dan dia suruh belajar nulis gitu ya. Tapi ternyata ketika pergi ke dokter tumbuh kembang,
dokter itu menterapi anak saya dengan cara-cara yang menurut saya tuh nggak kepikiran sama sekali. Jadi kata dokter, menulis itu adalah koordinasi antara tangan, kemudian mata, kemudian otak, dan tulang belakang gitu ya. Jadi yang diterapi itu nggak cuma jarinya doang, tapi semuanya diterapi. Anak saya disuruh berenang, anak saya disuruh main air sabun gitu. Jadi dikasih sabun, terus dikucek-kucek gitu ya, supaya motorik sensoriknya itu terlatih. Kemudian anak saya disuruh mukul bola kasti. Kemudian anak saya disuruh jalan di papan kesetimbangan gitu ya, supaya koordinasi otak dengan tulang belakangnya itu berkembang dengan baik. Dan dari situ saya ngerti gitu ya bahwa oh ternyata setiap masalah walaupun itu kelihatannya awalnya sepele itu nggak boleh dibiarin gitu ya. Karena ketika terlambat gitu ya anak saya nggak bisa nulis sementara dia harus ketemu dengan Eptanas ya, waktu itu masih Eptanas ya, itu dia jadi kerepotan sendiri gitu. Atau misalnya kita lihat nih secara fisik anak kita belum bisa naik sepeda roda 2 gitu ya. Mungkin nanti dia akan dibully sama teman-temannya, mungkin dia akan diejek, mungkin dia akan tidak bisa melakukan gerakan-gerakan keseimbangan lain ketika dia sudah di sekolah dan seterusnya gitu. Jadi kita bisa lihat ya ini tugas perkembangan anak-anak di website tinggal cari aja lah ya di search aja milestone usia 0 sampai 7 tahun atau tugas perkembangan anak usia 0 sampai 7 tahun, nanti itu keluar semua. Tinggal kita checklist ini udah, ini oke, ini baik gitu ya, ini belum. Nanti kita tinggal fokus kemana gitu ya. Oh ternyata anak saya ini punya PR di koordinasi misalnya seperti tadi saya gitu ya. Berarti nanti ketika kita bikin kurikulum itu akan konsentrasi di situ gitu ya. Atau misalnya oh anak saya ini lemah di logika misalnya gitu ya. Dia punya ketidakmampuan secara logis untuk menyambung-nyambungkan sesuatu. Nanti saya akan lebih banyak melakukan aktivitas merancang kurikulum itu ke situ gitu. Atau misalnya anak ini punya gejala-gejala disleksia misalnya ya, maka nanti aktivitas-aktivitas anak saya juga akan ke situ. Makanya saya nggak bisa ngasih contoh kurikulum anak 0 sampai 7 tahun, detail semuanya harus sama. Karena setiap anak itu pasti punya kemampuan dan punya kebutuhan yang berbeda-beda. Jadi kita berangkat dari goalnya dulu, kita berangkat dari kondisi idealnya dulu, nanti kita tinggal bandingkan anak-anak kita dengan kondisi ideal itu, gitu ya. Dan karena manusia ini berbeda-beda, biasanya kondisi ideal itu juga rentangnya cukup tinggi ya. Jadi kita jangan khawatir misalnya anak kita itu harusnya bicara di umur berapa sih? Ternyata rentangnya itu adalah umur 12 sampai 36 bulan gitu ya. Jadi kalau misalnya anak kita baru bisa ngomong di usia 15 bulan, berarti dia masih di dalam rentangnya. Anak kita baru bisa ngomong di usia 21 bulan, berarti dia masih berada di dalam rentangnya gitu ya. Kita nggak usah khawatir dan nggak usah balapan sama anak tetangga misalnya ya. Atau tumbuh giginya harusnya kapan, selama masih ada di dalam rentangnya kita nggak khawatir. Tapi kalau misalnya udah lewat dari rentangnya, anak udah umurnya 4 tahun masih belum bicara, kita nggak bisa bilang, dulu juga bapaknya malah baru bisa ngomong umur 5 tahun. Nggak bisa kayak gitu ya. Karena memang itu sudah di luar rentang yang dijadikan standar. Nah, nanti secara emosi ya kehidupan sosialnya itu juga ada tugas perkembangannya, bahwa anak usia 5 tahun itu harus sudah mau berbagi gitu ya. Anak usia 6 tahun itu harus bisa menerima kehadiran orang lain dan seterusnya gitu. Jadi jangan dibiarin kalau misalnya ada anak ya usianya udah 7 tahun terus masih nggak mau ngomong sama orang lain gitu ya, nggak mau salim, nggak mau menjawab pertanyaan, itu bukan sesuatu yang normal gitu. Dan kita nggak bisa bilang cuman anak saya pendiam kok, emang dia mah pemalu gitu ya. Itu bukan masalah pemalu atau tidak pemalu, tapi ada tugas-tugas perkembangan sosial yang tidak selesai. Ini pasti nanti akan berpengaruh sampai besar. Dia mungkin jadi tidak percaya diri, mungkin dia tidak akan pernah berani menyampaikan keinginan dia, tidak bisa berkomunikasi gitu ya, tidak bisa meraih tujuannya dia dan seterusnya. Makanya ini nanti kita harus pelajari ya. Kemudian ini fase-fase pendidikan anak yang diajarkan di dalam Islam ya. Jadi anak-anak usia 0 sampai 7 tahun itu biasanya disebut anak-anak usia dini ya atau pra-mumayyiz gitu ya. Nanti anak mumayyiz itu di usia 6 sampai 7 tahun. Kemudian biasanya anak-anak ini masuk ke usia akhir balik di usia sekitar 12 tahun ke atas gitu ya. Dan para ulama fikih mengatakan anak berusia 15 tahun
walaupun secara fisik belum menunjukkan tanda-tanda secara biologis ya bahwa dia itu balik, dia sudah dianggap balik kalau dia umurnya udah 15 tahun gitu. Jadi anak-anak usia 0 sampai 7 tahun ini nanti ya secara apa namanya pendidikan keislaman terutama ya, dia lebih banyak ke suasana ya, lebih banyak ke suasana, lebih banyak ke spiritualitas, lebih banyak ke kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya ya. Jadi kalau misalnya kayak kita mau merancang nih kurikulum pendidikan tauhid untuk anak ya, maka di usia 0 sampai 7 tahun sifatnya lebih banyak bercerita, lebih banyak menyenangkan mereka, lebih banyak memberikan berita gembira, lebih banyak memberikan harapan-harapan dan motivasi gitu ya. Tidak ada ajaran, amal, tata tertib syariat di usia 0 sampai 7 tahun gitu. Makanya kalau mereka senang sholat, kita bersyukur, alhamdulillah mereka senang sholat. Nggak perlu kita paksa mereka untuk sholat itu dengan tumak ninah gitu ya. Kalau berdiri harus tegak, kalau sujud harus lurus gitu ya. Kalau ruku harus bungkuknya itu 90 derajat, itu nggak perlu kayak gitu ya. Jadi di usia 0 sampai 7 tahun kita buat anak-anak itu happy, bahagia dengan ibadah sehari-hari yang mereka lakukan gitu ya. Kalau mereka ngaji masih salah nggak apa-apa. Kalau mereka saum masih batal-batal nggak apa-apa juga gitu ya. Kalau mereka sholat, mereka sholatnya harusnya 4 rakaat tapi mereka cuma sholat 2 rakaat, nggak apa-apa juga gitu ya. Jadi di usia 0 sampai 7 tahun ini yang penting mereka itu merasakan suasana keimanan, keislaman, mereka merasa bahagia menjadi seorang muslim, mereka merasa bangga gitu ya bisa melakukan sesuatu seperti orang tuanya. Nah, kalau udah usia 7 tahun ya, baru nanti kita ajari mereka tata cara. Jadi kita ajari mereka tentang sholat, kita kasih tahu sholat itu ada 5 waktu ya, berapa rakaat, kemudian dimulai dengan gerakan apa, kemudian bacaannya apa gitu ya. Nanti akhirnya salam, salam itu apa, bacaannya seperti apa. Ketika anak-anak sudah bisa melakukan aktivitas apa namanya ibadah ya dengan betul tepat sesuai syariat, baru nanti di usia sekitar 9-10 tahun kita mengajarkan maknawiyahnya ya kepada anak-anak kita gitu. Jadi kayak misalnya bacaan sholat Allahumma ba'id baini itu maknanya apa sih gitu ya. Kita bisa cerita betapa kita sehari-hari itu banyak dosa, betapa Allah itu memberikan kepada kita kesempatan untuk mencuci diri kita dengan doa iftitah gitu ya. Nanti sampai mereka masuk usia balik, mereka sudah siap. Mereka ngerjain sholat karena mereka merasa butuh dengan sholat, karena mereka paham sholat, gitu ya. Jadi nggak ada lagi cerita ibu-ibu nanti anak-anaknya usia balik, terus harus ngejar-ngejar gitu ya, nak sholat gitu ya. Ada nih orang tua tuh yang cerita dengan bangga gitu ya, bahwa saya nih anaknya nih ya kuliah di luar kota gitu ya. Itu setiap subuh itu harus saya teleponin gitu ya. Nanti setiap malam itu harus saya teleponin juga, saya tanya, udah sholat maghrib belum, udah sholat isya belum gitu ya. Nah, ketika anak kita sudah terdidik dengan baik, maka seharusnya di usia 14 tahun ini, mereka bukan cuman bisa sholat gitu ya, tapi mereka juga sudah mendakwahkan sholat gitu. Jadi mereka itu sudah apa namanya, sudah mewarnai lingkungannya dengan dakwah ya. Jadi ibadahnya itu udah nggak pada tataran dirinya sendiri aja gitu. Makanya kalau kita bisa ya memberikan pendidikan agama yang baik ya bagi anak-anak kita, maka insya Allah nggak ada misalnya kegalauan-kegalauan yang akan disampaikan oleh anak kita. Misalnya ketika anak kita mau balik, kita baru bertanya dan kita baru membahas dengan dia gitu ya bahwa dia itu wajib memakai aurat, menutup aurat gitu ya. Atau misalnya ketika anak usia 14 tahun gitu ya, mereka punya keinginan untuk melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam agama, tertarik dengan rokok, tertarik dengan minuman-minuman keras, pengen pacaran segala macam gitu ya. Karena tadi di usia 7 sampai 14 tahun kita sudah menanamkan syariat kepada mereka, kemudian kita juga sudah menanamkan maknawiyahnya kepada mereka, sehingga di usia lebih dari 14 tahun atau sudah akil balik, mereka itu tidak hanya paham untuk dirinya sendiri, tapi juga bisa mendakwahkan ke orang lain. Jadi kalau ngelihat ada temannya pacaran, mereka bisa ngingetin temennya, kamu tuh sebetulnya belum boleh begini, 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 kamu harusnya menikah dulu, bla 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 gitu ya. Kalau ada temennya nggak sholat, mereka yang ngingetin temennya buat sholat. Kalau ada temennya yang belum bisa ngaji, mereka yang ngajarin teman-temannya ngaji gitu ya. Jadi di sini usia akil balik itu seharusnya sudah seperti itu. Kalau misalnya kita gagal ya mendidik anak-anak kita, nanti kita capek sendiri gitu ya. Mereka udah SMA, kita masih harus kejar-kejar ya. Kita masih harus tanya-tanya, kamu udah sholat belum gitu ya.
ternyata anaknya bohong ya, bilangnya udah sholat padahal belum. Kita sendiri yang repot nanti kan gitu. Apalagi kalau tadi ya udah sampai kuliah, udah di luar kota, kita masih harus nelpon dia buat ngingetin sholat. Nah, di sini ada peran orang tua ya. Peran orang tua dalam pendidikan anak ini ada 4 ya. Yang pertama sebagai walid atau pengayom ya. Jadi pelindung yang memberikan ketenangan, memfasilitasi, memberikan kenyamanan ya, membuat anak-anak itu merasa bahagia berada di dekat kita ya. Kemudian syekh ya sebagai pemberi teladan. Jadi kalau kita mau ngajarin sesuatu sama anak-anak kita, maka anak-anak itu harus lihat kita dulu gitu ya. Kita nggak bisa ngajarin olahraga ke anak-anak kalau mereka tuh nggak pernah lihat kita olahraga. Kita nggak akan bisa nyuruh anak-anak kita ngaji kalau kita juga nggak pernah ngaji gitu. Nah kemudian ustadz ya sebagai pengajar. Karena anak-anak usia 0 sampai 7 tahun itu ngefansnya sama kita gitu ya. Maka mereka itu selalu punya persepsi bahwa kita itu selalu bisa menjawab apapun yang mereka butuhkan gitu ya. Maka kita juga harus mampu menjadi seorang ustadz atau pengajar. Ketika mereka punya keingintahuan, maka kita perlu ya menambah ilmu kita, menambah kemampuan kita, skill kita supaya kita bisa mengajari mereka gitu ya. Jangan sampai kita selalu bilang kita nggak bisa, kita nggak bisa, kita nggak bisa. Akhirnya anak-anak kita berkesimpulan, ya udah saya nggak bisa juga nggak apa-apa, mama juga nggak bisa gitu kan. Ya udah saya nggak ngerti juga nggak apa-apa, papa juga nggak ngerti gitu. Akhirnya mereka nggak mau belajar lagi. Dan yang terakhir ini sebagai qaid atau pemimpin, ini yang memberikan arahan ya, memberikan bantuan untuk bisa memutuskan sesuatu gitu ya, memberikan pertimbangan-pertimbangan, memberikan nasihat-nasihat ya kepada anak-anak ketika mereka itu bingung atau salah arah dalam perjalanan hidupnya. Nah, kemudian ini di pembagian peran ayah dan ibu ya. Yang hijau ini adalah peran ibu. Yang biru ini adalah peran ayah gitu. Jadi karena kita sekarang ngomongin anak-anak usia dini 0 sampai 7 tahun, maka mau nggak mau emang peran kita nih sebagai ibu itu lebih dominan gitu ya. Jadi kalau misalnya ada nih ibu-ibu yang nanya, "Kenapa ya anak-anak tuh kalau sama bapaknya bla 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 bla?" Atau "Kenapa ya bapaknya itu nggak bisa begini begini begitu gitu ya sama anak-anak?" Karena memang secara fitrah anak-anak usia 0 sampai 7 tahun itu dipegang sama ibunya gitu ya. Kalau umum madrasatun ula gitu ya, karena ibu itu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Ini ya, jadi di usia 0 sampai 7 tahun wajar sekali kalau anak-anak tuh nempelnya sama kita. Lebih banyak mengambil pelajaran itu dari kita. Makanya kita juga harus lebih sabar gitu ya, dan jangan membanding-bandingkan tugas kita dengan tugas ayahnya misalnya gitu. Kemudian, nah ini kita akan membuat atau merancang kurikulum anak, maka kita harus paham ya 5K ya pendidikan ini. Yang pertama harus tahu konteksnya ya. Jadi kayak tadi kita harus ngerti dulu anak kita itu lagi mau belajar apa gitu. Dan karena tadi PR-nya setiap ibu, setiap orang tua tuh harus tahu tugas perkembangan apa yang ingin dikejar oleh anaknya. Maka konteksnya itu adalah tugas-tugas perkembangan tadi gitu ya. Nah, jadi di sini orang tua itu harus ngerti dulu aktivitas ini maksudnya apa sih gitu ya. Kayak misalnya anak-anak ini mau diajari untuk naik sepeda gitu ya. Ini maksudnya apa sih? Oh, ternyata itu untuk melatih keseimbangan. Oh, ternyata itu untuk melatih kepercayaan diri gitu ya. Maka dalam prosesnya itu kita akan bantu mereka secara all out gitu ya. Metode-metodenya nanti kita akan cari gitu ya. Oh, kalau anak yang saya yang ini dia lebih sensitif, dia nggak bisa dibentak, dia nggak bisa ditinggalin gitu. Jadi kan macam-macam dia ngajarin anak naik sepeda itu. Ada yang cuman disemangatin doang, terus dia bisa gerolong sendiri gitu ya. Ada yang harus dipegangin ya sampai pegel gitu ya. Ada yang cuman dipegangin belakangnya doang ya. Jadi macam-macam. Ini tergantung si karakter anak-anak kita sendiri itu gitu ya. Nah ini makanya orang tua harus ngerti dulu, jangan sampai melakukan suatu aktivitas itu nggak jelas sebetulnya ini tujuannya apa gitu ya. Anak-anak misalnya ingin ikut bantuin kita nih ya masak-masak di dapur gitu ya. Ini adalah suatu kesempatan sebetulnya buat kita untuk memberikan kepada mereka tugas-tugasnya gitu ya, supaya mereka bisa menyelesaikan tugas perkembangannya. Jadi kita kasih pisau, kita kasih sayur-sayuran untuk mereka potong. Ini kita langsung bisa think bahwa ini akan nyontreng ya
target yang mana gitu. Kebayang nggak? Jadi kita punya desainnya, kita punya tugas punya gambar besarnya, dan kita kebayang ketika melakukan sesuatu itu si anak ini harus menyelesaikan tugas yang mana gitu ya. Harus menyelesaikan target yang mana. Bukan cuma sekedar supaya anak ini diem, anteng gitu ya. Udah kasih gadget aja biar diem, biar nggak ganggu, biar nggak cranky, biar nggak marah-marah, biar nggak berantakan. Bukan cuma kayak gitu. Tapi kita ngerti, oh anak kita ini lagi belajar ini gitu ya. Misalnya anak kita umur 5 tahun lagi belajar penjumlahan. Maka kita akan mengambil aktivitas-aktivitas yang ada di sekitar dia untuk membantu dia dalam belajar penjumlahan gitu ya. Mulai dari jari gitu ya, kita ngomongin jari kamu ada berapa, yang kanan ada berapa, kalau ditambah dengan yang kiri berapa, kalau ini 2, ini 3, jadi ada berapa gitu ya. Nah ketika main-main kayak gitu pun kita langsung ngerti, oh kita lagi ngejar tugas perkembangan anak tentang penjumlahan misalnya. Jadi nanti selesai aktivitas kita bisa contreng, anak udah paham gitu. Nah nanti baru kita cari metodenya ya atau kontennya gitu. Jadi guru ini harus mengerti betul konten pengajaran dan tidak hanya mengandalkan satu buku paket ya kalau di sini ya. Tidak hanya mengandalkan satu metode aja. Kalau misalnya kita nih punya tujuan ngajarin anak tentang keseimbangan ya, terus misalnya kita suruh dia jalan di atas balok, terus dia jatuh ya, terus dia kapok, nggak mau lagi jalan di atas balok, maka kita akan mencari metode lain yang bisa menjadi alternatif supaya keseimbangan dia tetap bisa diperbaiki gitu. Bukan ya udah nggak usah diterapi lagi udah gitu ya, atau ya udah nggak usah diajarin lagi gitu ya. Dianya udah trauma, dianya udah nggak mau lagi naik-naik gitu, dianya udah nggak mau lagi jalan di situ gitu. Jadi ketika kita ketemu dengan suatu masalah dalam belajar, karena kita paham nih ya kontennya gitu ya, kita paham apa yang harus kita harus kita ajarkan, maka kita bisa mencari alternatif-alternatif bahan ajar gitu ya, yang bisa kita terapkan nih kepada anak-anak ya. Nah, kemudian kita juga akan memahami karakter anak-anak kita gitu ya. Jadi ketika kita menyiapkan kurikulum, kita perhatikan karakter anak kita itu seperti apa. Dan saya selalu bilang bahwa karakter anak-anak itu selalu konsisten ya. Dari kecil itu selalu konsisten gitu, nggak pernah berubah. Anak yang eh, orangnya itu logis ya, senengnya itu logika, seneng berhitung gitu ya. Biasanya dari kecil juga dia senengnya sama angka-angka. Dia akan tertarik dengan angka-angka gitu ya. Sementara kalau anak-anak yang cenderung lebih visual gitu ya, lebih visual, lebih tertarik dengan hal-hal yang menarik pandangan, dia akan tertarik dengan objek ya, dengan bentuk-bentuk. Misalnya gini, saya punya anak nih ya, Bibing, dia orangnya visual. Deisan itu orangnya abstrak, logikanya logikanya lebih jalan gitu ya. Nah, pas suatu saat misalnya saya bawa mereka itu ke rumah makan gitu ya, maka Deisan ini secara otomatis itu ngambil buku menu dan merhatiin angka-angkanya gitu. Jadi dia akan langsung lihat, mie yang ini harganya segini gitu ya. Mie ini angkanya segini gitu. Terus kelihatan aja gitu ya, ada angka di tabel di meja gitu ya. Oh, nomor meja kita berarti segini gitu ya. Sementara Bibing ya, dia tuh lihat ke langit-langit terus dia bilang, "Wah, Mi, lampunya bagus ya," gitu ya. Atau, "Mi, lihat itu di atas itu ada ukiran-ukirannya," gitu ya. Atau dia perhatiin mejanya, "Oh, mejanya halus ya," atau apa. Jadi beda, perhatian mereka itu beda gitu ya, dan itu dari kecil tuh konsisten, sampai gede juga gitu. Makanya ketika kita mau memperhatikan anak-anak kita, biasanya kita akan bisa paham bahwa mereka punya karakter yang berbeda, mereka punya keunikan berbeda, nanti cara belajarnya pun pasti berbeda gitu ya. Bibing yang visual, dia tuh kalau belajar harus pegang sesuatu gitu. Makanya kalau misalnya penjumlahan, dia lebih suka saya bantu pakai tusuk gigi misalnya ya. Dan menurut dia itu sangat menarik, dia ngitung-ngitung tusuk gigi. Ketika saya coba tusuk gigi ini ke Deisan, dia nggak suka gitu. Kenapa? Karena Deisan itu lebih suka membayangkan angka di otaknya gitu. Jadi ketika saya kasih tusuk gigi, saya suruh ambil kayak gini, dia kesel. Terus dia bilang, kan aku udah tahu, ngapain pakai itu gitu. Termasuk juga nanti misalnya kayak mau belajar sains ya. Kalau Bibing itu ya, misalnya saya ngomong ringan mana kertas sama batu misalnya ya yang beratnya 1 kilo, dia tuh harus nyari dulu kapas atau kertasnya itu sekilo, terus dia harus nyari dulu beratnya itu batunya itu beratnya sekilo gitu ya. Baru dia tuh puas gitu. Sementara kalau kayak Deisan gitu ya, atau kayak dulu kakaknya Afra gitu ya,
Ketika saya bilang, ayo kita cobain gitu ya, dia akan bilang, udah tau lah sama, udah nggak usah dicobain lama gitu ya. Jadi emang beda aja gitu ya, modelnya itu beda gitu. Atau misalnya kalau dulu itu saya punya anak tuh ya yang saya ajar bareng itu Afra sama Arsyad. Afra itu orangnya audio gitu ya, orangnya audio, dia tuh harus diceritain, harus denger gitu ya, harus denger guru ngomong gitu. Sementara Arsyad ini lebih banyak ke visualnya gitu. Jadi ketika misalnya ada satu pelajaran ya, pelajaran agama lah, saya ceritain tentang cerita Nabi gitu ya. Saya ngobrol, saya cerita, Afra itu seneng gitu dengernya gitu ya. Walaupun dia udah bisa baca sendiri sampai SMP, sampai SMA, kalau dengerin saya cerita itu dia seneng gitu ya. Tapi kalau Arsyad, dia nggak seneng denger saya cerita gitu ya. Biasanya kalau saya bacain dia buku, dia akan rebut bukunya. Terus dia bilang, apa sih sini, aku baca sendiri aja gitu. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat bahwa karakter anak yang berbeda ini juga akan memberikan metode-metode yang berbeda ketika mereka itu akan belajar gitu ya. Kemudian kompetensi ya. Jadi ketika mereka itu mempelajari sesuatu ya, maka kita harus memastikan tugasnya selesai gitu ya. Bahwa mereka itu belajar sampai bisa gitu. Jadi kalau mereka belajar keseimbangan itu sampai seimbang. Kalau mereka belajar nulis sampai bisa nulis gitu ya. Jadi harus sampai selesai ya, harus tuntas pembelajaran mereka itu. Dan kemudian continue ya. Jadi sesudah mereka tuh menguasai sesuatu, faiza farokta fansop ya. Sesudah mereka menguasai sesuatu, kita masuk ke bahan-bahan ajar yang baru gitu ya. Makanya merancang kurikulum itu ya, itu karena kita masih di rumah ya, maksudnya kita merancangnya untuk anak-anak kita yang ada di rumah, itu sebetulnya bisa jadi fleksibel banget gitu ya. Beda sama di sekolah. Kalau di sekolah karena bahan ajar itu sudah ada dan guru itu harus menyelesaikan seluruh bahan ajar, maka guru itu akan menerapkan kurikulum itu secara sama rata kepada semua anak gitu ya. Ada anak yang begini pelajarannya sama, anak yang begitu pelajarannya sama gitu ya. Makanya kadang-kadang ada masalah ya ketika ada pelajaran klasikal di sekolah, ada yang ngerti, ada yang enggak, ada yang bisa, ada yang enggak gitu. Enaknya kita bikin merancang kurikulum anak-anak kita sendiri ya. Kita tuh pertama bisa memilih ya, bisa memilih kita mau ngajarin apa dulu gitu ya. Kayak misalnya kalau di sekolah tuh ada pelajaran matematika, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris ya, semuanya ada jadwalnya. Jam segini pelajaran matematika, jam segini pelajaran bahasa Inggris. Nah, kalau kita di rumah kita bebas sebetulnya. Mau belajar 1 tahun ini matematika doang aja gitu. Nanti tahun depan belajarnya bahasa Inggris doang, udah nggak usah belajar yang lain. Bisa aja kayak gitu ya. Asal tugas-tugas perkembangan mereka selesai gitu kan. Sama ketika anak-anak berusia 0 sampai 7 tahun juga, kalau di TK semua anak itu akan belajar dengan cara yang sama. Nah, karena mereka ada di rumah, kita bisa membuat kurikulum yang unik gitu ya. Dan kita nggak perlu banding-bandingin anak kita tuh dengan anak orang lain. Oh, tetangga saya umurnya segini ternyata lebih jago ininya dibandingkan dengan anak saya. Oh, tetangga saya lebih kecil dari anak saya tapi udah pinter apanya gitu ya. Kita nggak perlu ke situ. Karena kita udah pegang milestone-nya gitu ya. Kita udah pegang tugas perkembangannya. Jadi kita nggak khawatir. Yang penting kurikulum yang kita rancang itu cocok buat anak kita dan ada progresnya gitu ya. Ada hasilnya yang kelihatan, maka itu udah jauh lebih baik ya dibandingkan kita memaksa anak kita itu untuk menyamakan dirinya dengan anak-anak orang lain gitu ya. Ya mungkin itu dulu ya yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada yang mau dibahas bisa kita lanjut dalam forum diskusi ya. Saya kembalikan dulu kepada Kak Fani ya. Iya. Silakan. Terima kasih Teh Patra untuk pemaparan materinya ya. Masya Allah. Jadi ini Teh kebayang-bayang jadi orang tua kalau anaknya udah pada gede-gede Teh. Jadi ternyata lika-liku ini perkembangan anak nggak itu aja ya Teh. Kalau saya kan mungkin anaknya masih balita ya Teh. Tapi kalau anaknya sudah mulai remaja terkait komunikasi ya Teh ya. Tadi nyambung komunikasi juga agak mulai sedikit ngalami Teh. Ini kan anak saya juga yang pertama itu dulu dari usia 3 tahun sih udah mulai nanya yang macam-macam ya Teh. Cuman semenjak punya adik jadi agak kebagi-bagi waktunya dan ya seperti itulah. Oke, teman-teman mungkin di sini ada yang mau ditanyakan ya. Tadi juga di chat sepertinya sudah ada satu pertanyaan ya Teh ya. Ini ada dari Rismala. Oh, yang pertanyaannya terkait yang tadi juga Teh. Bagaimana jika anak sudah terlanjur malas dan terkesan menutup komunikasi dengan orang tua Teh?
Mangga bisa dijawab dulu Teh sambil menunggu pertanyaan yang lain. Ya, Masya Allah ya. Nah, salah satu prinsip kita sebagai orang tua ya, kita tuh jangan bilang terlanjur gitu ya. Kita jangan bilang terlanjur, karena kalau suami saya tuh suka ngingetin ya bahwa segala sesuatu yang sudah terjadi ya, itu pasti baik gitu. Jadi yang namanya takdir ya, makanya kita beriman kepada qada dan qadar ya. Takdir itulah sesuatu yang sudah terjadi ya. Kalau sudah terjadi itu pasti ada hikmahnya. Itu pasti baik buat kita gitu. Itu yang pertama gitu. Jadi insya Allah kita tinggal cari hikmahnya dan kita akan mencoba cari cara-cara yang lain untuk memperbaiki kondisi yang menurut kita kurang ideal. Setidaknya kita tahu bahwa apa yang pernah kita lakukan itu jangan kita lakukan lagi di kemudian hari kan gitu. Kemudian kabar baiknya adalah bahwa manusia ini adalah makhluk yang sangat adaptif gitu ya. Jadi manusia ini bisa dinego ya. Manusia ini bisa apa namanya diajari ya, bisa berkembang, bisa berkomunikasi dan seterusnya gitu. Jadi apalagi anak-anak yang usianya baru 6 atau 9 tahun ya, itu insya Allah masih mudah sekali gitu ya. Kalau kita lihat anak-anak yang bermasalah di usia-usia dewasa saja itu masih bisa kembali lagi ke jalan yang benar, apalagi kalau sebetulnya mereka itu nggak bermasalah banget gitu ya, cuman kurang nyaman aja gitu ya. Nah, gimana caranya? Ya gampang aja, kita jalin kembali ikatan-ikatan itu ya. Kalau dulu ada misalnya capacity building tuh suka bikin games gitu ya. Misalnya kita bikin jembatan ya dengan satu tali ini jembatan, maka jembatannya itu mungkin masih goyang-goyang ya, mungkin masih belum kuat. Terus kita putar lagi talinya sehingga ada 2 utas tali, jembatannya lebih kuat daripada satu tali. Kemudian kalau makin tebal talinya, maka jembatan itu juga semakin kuat gitu ya. Artinya dalam proses komunikasi gitu ya, ketika kita merasa bonding atau ikatan kita dengan anak ini kurang ya, kita ciptakan saja bonding yang baru ya. Dan satu persatu, jadi nggak usah khawatir, pengen buru-buru langsung bisa ngobrol enak sama anak gitu ya, langsung bisa ngobrol asyik sama anak gitu, nggak harus kayak gitu. Jadi kita sabar aja. Setiap hari kita bikin satu tali baru, setiap hari kita bikin satu tali baru. Caranya gimana? Mungkin awalnya dengan cara-cara yang sederhana semacam mengkomunikasikan aja gitu ya, tapi jangan terlalu cerewet juga gitu. Kayak misalnya gini, kita masak ayam crispy gitu ya. Dan ayam crispy ini adalah kesukaan anak kita yang umurnya 6 tahun gitu ya. Kenapa kita masak ayam crispy? Sebetulnya karena pertama di Mang Sayur cuma ada ayam, kedua kita cuma bisa masak ayam crispy misalnya gitu ya. Tapi kebetulan anak kita itu suka. Maka kita bisa bilang gitu ya, bahwa wah mama masak ayam crispy loh kesukaan Dede gitu. Jadi dengan kalimat seperti itu aja ada satu perasaan yang bisa menciptakan satu ikatan bahwa si anak ini merasa saya diinget loh sama mama saya gitu ya. Saya diperhatikan loh sama mama saya gitu ya. Nanti udah nih cukup satu gini. Nanti ada lagi momen yang lain gitu ya. Kayak misalnya kita mau makan jeruk, terus kita tanya adik kita, adik mau dikupasin jeruk nggak sama mama gitu ya. Mama mau jeruk nih, mau sekalian dikupasin nggak gitu ya. Udah gitu doang. Nanti besoknya bikin lagi bonding yang lain gitu ya. Kayak misalnya, aduh mama bingung nih hari ini mau makan apa. Kakak punya ide nggak pengen makan apa gitu ya. Itu kayak gitu. Terus. Nah nanti lama-kelamaan hubungan itu juga akan lebih cair gitu ya, lebih baik, ada kepercayaan dari anak kepada orang tuanya, dan sedikit demi sedikit pembicaraan itu juga akan lebih terbuka. Yang kita bisa bantu dengan we time gitu ya. Jadi kalau pergi kemana-mana itu ya nggak mesti semua anggota keluarga ikut bareng. Jadi kadang-kadang kayak misalnya saya punya anak 5, hari apa saya perginya sama anak yang keberapa gitu ya. Kayak tadi saya misalnya sengaja pergi itu cuma berdua sama anak saya yang nomor 5 gitu ya. Udah berdua aja berkencan sama dia gitu ya, ngobrol, nanya seneng nggak diajak jalan berdua doang gitu ya, kayak gitu-gitu gitu. Nanti besoknya ajak yang lain gitu ya. Jadi si kakaknya juga nanti digituin gitu, tergantung hobi mereka apa. Yang hobinya belanja mungkin kita ajak belanja, yang hobinya makan dan seterusnya gitu. Insya Allah ya. Masih di mute ya Teh Fani? Ya maaf. Oh ya, Masya Allah Teh. Enggak, menanggapi yang tadi Teh, yang mungkin yang me time ya Teh, kalau misalnya pilih salah satu itu biar meminimalisir kecemburuan gimana Teh? Kalau kayak gitu Teh.
Nah, justru yang kita harapkan dengan memilih salah satu itu adalah supaya mereka itu merasa spesial gitu ya. Nah, Oh untuk gitu ya. tidak menimbulkan kecemburuan, tentunya kita juga harus adil. Nanti ada gilirannya kan gitu ya. Sekarang giliran anak nomor berapa, besok ada gilirannya anak nomor berapa gitu ya. Besoknya lagi ada. Dan insya Allah kalau udah biasa, mereka juga ngerti gitu ya. Mereka juga tahu kalau misalnya saya bilang mau nganter si kakak nih latihan, misalnya kamu nggak usah ikut ya. Saya mau ngobrol sama dia sebetulnya masih kakak gitu. Jadi udah paham gitu. Oke, Masya Allah tipsnya. Jadi intinya kita memang harus benar-benar tahu kesukaan anak dan mungkin bisa melibatkan gimana perasaan anak supaya mereka itu merasa terspesial. Jadi bisa lebih terikat lagi bonding kita ya Teh ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Teh Dinar dari Bogor, usia anak 3 tahun sama 5 tahun. Apakah dalam mengajarkan anak yang usianya beda bisa dilakukan bersama-sama ataukah harus dipisahkan? Terima kasih. Mangga Teh. Ya. Jadi ada hal-hal yang bisa diajarin bersama-sama, ada yang memang harus dipisahkan gitu ya. Seperti misalnya tadi ya, anak usianya 3 sampai 5 tahun ya. Mungkin ketika kita bicara tentang apa namanya sahabat Nabi misalnya ya, kita bisa bercerita bareng-bareng ya. Jadi kita cerita sama anak yang 3 tahun dan 5 tahun tuh sama-sama ngobrolnya bareng-bareng, ceritanya bareng-bareng. Tapi nanti ada penekanan-penekanan tertentu yang berbeda untuk anak yang 3 tahun dan untuk anak yang 5 tahun gitu ya. Jadi ada pertanyaan, ada interaksi ya, ada proses interaktif yang kita arahkan khusus buat anak kita yang 5 tahun dan kita arahkan khusus buat anak kita yang 3 tahun. Dan semakin besar biasanya perbedaan umur itu juga semakin tidak terlalu signifikan ya. Jadi kalau anak bedanya cuma 2 tahun atau 1 tahun, nanti ketika mereka udah 9 tahun dan 10 tahun, itu lebih sedikit lagi bedanya gitu ya. Jadi nggak usah terlalu khawatir. Nah, mereka juga nanti akan menagih sendiri gitu ya kebutuhan-kebutuhannya. Jadi kayak misalnya kita ajarin nih bahasa Inggris yang sama untuk anak usia 7 dan 9 tahun. Nanti yang 9 tahun mungkin akan menagih sendiri kebutuhan dia yang berbeda gitu ya. Jadi dia minta bahan ajar yang baru atau dia minta apa namanya video-video yang baru dan seterusnya gitu. Nanti akan kelihatan sendiri dan akan kerasa sendiri lah. Makanya insya Allah jam terbang itu sangat penting ya gitu, akan menentukan gitu. Baik Teh, terima kasih atas jawabannya Teh. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Teh ya. Dari Anggi, usia anak 8 dan 5 tahun, bagaimana menumbuhkan semangat sahur dan puasa di usia dini dan tamyiz? Bagaimana menghilangkan rasa iri kepada adik yang selalu ingin sama, sedangkan kakak ingin berbeda dengan adik? Ya, Masya Allah. Ini masalah emak-emak kayaknya. Iya, masalah seru sepanjang zaman ya, sibling rivalry ini ya. Jadi yang pertama tentang sahur ya. Iya. Kalau pengalaman saya sih ya, kalau anak itu sudah mulai saum di usia 6 tahun atau 7 tahun, maka harusnya yang 8 tahun ini sudah bukan pengalaman pertamanya dia ya. Jadi biasanya lebih enjoy dan lebih mudah juga gitu untuk dibangunkan sahur. Nggak kayak adiknya yang baru mulai belajar sahur gitu ya. Nah, mungkin baiknya ya kita bisa memanfaatkan nih beberapa hari terakhir ini untuk bikin semacam rapat ya, raker gitu ya untuk berhadapan dengan bulan Ramadan supaya lebih menyenangkan gitu ya. Termasuk kayak misalnya ketika sahur ini ya supaya kamu tuh lebih gampang banguninnya, kamu pengen dibangunin dengan cara apa gitu ya. Kayak saya tanya gitu ya, kamu pengen dibangunin jam berapa ke anak yang pertama? Kamu pengen dibangunin jam berapa ke anak yang kedua misalnya gitu. Kamu ingin makan yang kayak gimana gitu ya. Kamu sukanya ngapain? Karena anak-anak ini beda-beda. Ada yang happy cuman sekedar kalau misalnya kita masakin mie instan di hari pertama Ramadan misalnya ya, karena itu adalah suatu kemewahan buat anak-anak yang jarang makan mie instan misalnya ya. Atau ada anak yang pengen bangun itu dengan suasana ceria. Jadi kita harus nyalain misalnya nasyid gitu ya, lagu-lagu Ramadan atau kita pasang murotal gitu ya, atau kita nyalain video-video Upin Ipin misalnya atau apa gitu. Jadi suasana tuh udah rame gitu ya di rumah. Ada yang senangnya itu langsung beraktivitas, nyalain kembang api misalnya ya, atau misalnya
apain dulu gitu. Jadi kita akan coba untuk memberikan kesempatan kepada anak ini untuk mencari cara yang paling menarik buat dia ketika bangun. Bukan bangun itu cuman ayo cepat bangun makan udah mau imsak ayo cepet gitu ya, cuci muka sana, bukan kayak gitu. Jadi emang kita elaborasi dulu anak-anak kita itu mereka ingin suasana sahur itu seperti apa. Apa misalnya kita mau bikin candlelight sahur gitu ya di luar misalnya ya pakai tenda atau apa misalnya ribuh banget ya, tapi nggak apa-apa, itu akan sangat berkesan ya untuk anak-anak. Atau mereka punya menu khusus gitu kan, atau mereka pingin sahur bareng sama temennya misalnya atau apa, ini bisa kita obrolin dulu supaya suasananya juga lebih menyenangkan. Dan insya Allah sih kalau pengalaman saya sama anak pertama sampai kelima itu repotnya cuma di hari-hari pertama aja ya. Kalau udah biasa kesananya udah nggak perlu banyak drama lebay-lebay lagi ya. Jadi insya Allah udah jauh lebih mudah ya buat anak-anak kita juga, dan mereka udah terbiasa juga saum itu. Gitu. Teh punten itu dulu anak-anak mulai saum usia berapa teh? Beda-beda sih, ada yang 5, ada yang 6 tahun. Lanjut ke yang ini ya teh, poin yang kedua ya teh ya, yang kakak adik teh. Oh iya, yang kakak adik ya. Iya. Nah, karena di rapat keluarga itu ya, di rapat keluarga itu saya udah ngelaksain rapat keluarga ini selama puluhan tahun ya, nggak puluhan tahun sih ya, selama bertahun-tahun gitu ya. Termasuk yang kita bahas di dalam rapat keluarga itu adalah apa yang diperlukan oleh masing-masing anak gitu. Jadi nggak ada istilah anak itu iri sama milik orang lain, karena masing-masing itu mengetahui di dalam rapat kenapa kita itu menyediakan ini untuk anak yang satu misalnya, atau kita membelikan ini untuk anak yang lain gitu. Bahkan kalau bisa ketika kita mau membelikan sesuatu untuk satu anak, anak-anak yang lain itu diajakin milih gitu ya. Ayo ini kakak sepatunya rusak gitu ya. Kakak itu butuhnya buat lari, butuhnya buat olahraga, kira-kira sepatunya cocoknya mereknya apa, kira-kira bagusnya beli di mana, kira-kira warnanya apa gitu. Jadi nanti si adik itu akan memberikan apresiasi gitu ya, bahwa si kakaknya itu memang membutuhkannya, kemudian si adiknya juga akan ngasih idenya dia, oh bagusnya warnanya kayak gini, kakak kan sukanya warna gini, dan terus kayak gitu. Jadi kita tuh membiasakan anak-anak itu saling sayang tuh seperti itu gitu ya. Nanti ketika misalnya si adik tuh butuh sesuatu, kita tanya dulu sama si kakak gitu ya, kak si adik tuh kok kayaknya tasnya jelek banget ya, kata kakak itu jelek atau masih bisa dipakai ya gitu. Nanti kalau si kakaknya bilang kalau masih bisa dipakai gitu ya, terus kita kasih lihat, oh ini udah jelek ininya, udah jelek ininya, baru nanti kita ngobrol, adiknya mau dibeliin ini, kata kakak bagusnya beli di mana. Kalau misalnya kita beliin di online gitu ya, si kakaknya suruh pilih-pilih kayak gitu. Jadi ada rasa seneng gitu ya ketika si adik atau si kakak ini memberikan sesuatu kepada saudaranya. Dan saya nggak setuju misalnya dengan kebiasaan-kebiasaan ibu-ibu yang suka ngasih sesuatu sama anaknya terus bilang jangan bilang-bilang ya sama adik gitu. Nah yang kayak gitu itu justru yang akan bikin suasana kecemburuan itu jadi naik gitu ya, karena iya adik nanti sih malah tersinggung kok juga sih. disembunyi-sembunyiin gitu ya, aku dibeliin kakak dibeliin ini nggak boleh kasih tahu ke aku, emang aku minta aku juga nggak mau misalnya kayak gitu ya, jadi marah-marah, dan itu hubungan sampai gede tuh jadi nggak asik gitu ya. Iya. Terima kasih banyak teh. Saya jadi benar-benar tercerahkan ini terkait yang kakak adik tadi teh. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya ya teh ya. Ini dari Nur Masita dari Makassar. Bagaimana jika anak tidak mau fokus saat diajarkan sesuatu? Misal diajak baca Al-Quran, dan bagaimana mengajarkan kurikulum di usia yang berbeda teh? Ya. Jadi pertama tadi ya, kita juga harus paham fase dan usia anak ya. Seperti tadi, misalnya kita mau ngajarin anak baca Al-Quran, kita lihat dulu anaknya umur berapa. Ya. Kalau anaknya baru usia 4 tahun, 5 tahun, ya karena dia belum masuk ke dalam fase kognitif tadi, dia pasti nggak akan bisa konsentrasi. Bisa aja sih kalau misalnya emang anak itu punya satu kesukaan untuk berkompetisi sama orang lainnya. Kayak De Ihsan ini orangnya kompetitif banget. Jadi dia tuh akan nanya setiap hari, Mi, Bibing hari ini ngajinya berapa? 10 halaman. Dia duduk gitu ya, dia duduk buat ngejar Bibing. Karena dia orangnya kompetitif gitu ya. Tapi kalau misalnya si anak ini nggak suka kayak gitu ya, nggak suka kompetisi, nggak tertarik gitu ya untuk melakukan sesuatu seperti itu, maka yang wajar tadi ada rentangnya ya, anak itu baru mulai
calistung itu di usia 6 sampai 7 tahun. Jadi kalau misalnya anaknya belum usia 6-7 tahun, ya nggak masalah gitu ya. Kalau dia nggak suka baca Quran, kita bacain gitu ya. Hayo sini di pangku sama Umi gitu ya. Umi mau baca yang ini, dikasih lihat gitu ya. Nih, yang ini bacanya gini ya. Satu ayat aja udah, satu ayat dia pergi udah oke, kita terusin tilawah kita sendiri. Nanti kita mau tilawah lagi, panggil lagi sini dipeluk Umi gitu ya. Umi mau baca yang ini gitu ya. Kayak gitu aja terus gitu ya. Jadi anak-anak itu akan kita sesuaikan dengan usianya. Dan biasanya anak itu bisa konsentrasi itu hanya sekitar 2 menit kali usianya gitu ya. Jadi kalau anaknya baru 4 tahun, dia cuma bisa duduk manis itu paling lama 8 menit gitu ya. Kalau misalnya dia 5 tahun, paling lama dia bisa duduk manis itu 10 menit. Kalau dia disuruh duduk setengah jam, nggak mau, ya itu wajar banget gitu ya. Anak misalnya umurnya baru 5 tahun gitu ya, baru juga dimulai ayat-ayat suruh murojaah, terus nggak lama kakinya udah jadi kepala, kepalanya udah jadi kaki. Ya emang begitu gitu ya. Jadi itu bukan berarti dia nggak sedang belajar, tapi memang proses belajarnya caranya memang masih seperti itu gitu. Nah kemudian kayak tadi ya tentang adik kakak ya dalam membuat kurikulum yang berbeda ya. Apa gimana tadi Teh? Iya, Teh. Iya, kalau gimana mengajarkan kurikulum di usia yang berbeda. Nah, kalau cara mengajarkannya gitu ya. Jadi kalau saya pernah nih ya bikin kelas matematika ya yang pesertanya itu ada sekitar 20 sampai 25 orang anak dari kelas 1 sampai kelas 6 SD. Saya taruh dalam satu kelas ya dan saya ajar mereka bareng-bareng dan itu bisa gitu. Nah, biasanya di awal saya akan lakukan penyamaan konsep dulu ya secara klasikal gitu ya. Pokoknya misalnya hari ini saya akan bahas tentang ini. Nanti anak-anak yang paling rendah kemampuan matematikanya gitu ya, itu akan tereliminasi gitu ya. Ketika dia tereliminasi, saya akan kasih dia worksheet gitu. Nanti saya akan naikin lagi pelajarannya, yang nggak ngerti saya suruh mundur, saya kasih worksheet lagi. Gitu terus gitu ya. Dan kalau dulu karena saya di kelas ya, jadi saya cari cara yang menyenangkan ya. Ketika mereka udah dapat worksheet, terus mereka berhasil menyelesaikan worksheet-nya mereka dapat hadiah gitu ya. Jadi yang harusnya dapat worksheet itu karena dieliminasi malah jadi happy karena bakal dapat hadiah gitu. Semakin lama worksheet-nya semakin susah. Jadi yang dapat paling awal itu berarti yang paling gampang gitu ya, yang paling gampang worksheet-nya. Karena kan naik lagi tensinya naik lagi gitu kan. Nah, itu juga saya terapin ya di pelajaran anak-anak saya kalau saya mau ngajar materi bahan ajar yang sama ke anak-anak yang usianya berbeda. Jadi waktu itu kayak Akhyar bedanya sama Afra itu 4 tahun, Afra dengan Arsyad bedanya 1 tahun gitu ya. Saya pakai pola yang sama gitu ya. Akhyar masih bertahan, Afra mundur misalnya atau Arsyad mundur gitu ya. Nanti sisanya tinggal 1, ya udah saya kasih pelajaran lebih buat dia. Kalau misalnya pelajarannya berbeda gitu ya, jenjangnya juga berbeda, dan kita cuma punya waktu yang sama, biasanya saya akan giliran gitu ya. Jadi kayak misalnya 10 menit pertama saya kasih bahan permainan atau simulasi buat 2 orang anak gitu ya. Dan saya akan konsentrasi ngajar 1 anak gitu. Nanti gitu ya, udah 10 menit yang anak yang saya ajar ini udah paham, saya kasih ke dia tugas-tugasnya, saya kasih ke dia simulasinya, saya kasih ke dia kerjaan-kerjaannya, terus saya beralih ke anak yang 1 gitu. Jadi dalam sesi 30 menit itu semua dapat pelajaran ya. Dan enaknya ngajar privat itu adalah mereka cepat gitu ya, cepat bisanya karena kan langsung tektokan ya, nggak kayak di klasikal di kelas ya yang gurunya jauh, nulis dulu segala macam gitu. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Mudah-mudahan kebayang ya. Ya, kebayang Teh. Alhamdulillah, terima kasih atas jawabannya Teh. Ini ada beberapa pertanyaan lagi, cuman karena waktunya udah ini ya 7 menit lagi, jadi mungkin saya pilih. Ini Teh dari Oni dari Purwokerto. Bagaimana cara menanggapi anak yang kritis bertanya dan ada saat di mana dia tidak tahu jawabannya itu gimana ya Teh? Lalu apakah benar berkomunikasi dengan toddler tidak boleh menggunakan kata jangan yang katanya bisa merusak sel-sel otaknya? Terima kasih Teh. Iya.
Jadi yang pertama ya, anak-anak yang kritis ini emang memberikan kepada kita satu tantangan untuk terus-menerus mengupdate dan mengupgrade diri kita sendiri gitu ya. Makanya para penelitian ya, dari berbagai penelitian tuh dikatakan bahwa anak-anak yang tumbuh dalam rumah yang memiliki banyak referensi atau banyak buku, ini biasanya punya wawasan, punya kemampuan berpikir yang lebih luas dibandingkan dengan anak-anak yang nggak pernah nemu buku satupun gitu ya. Jadi gini, kalau misalnya ya, saya punya banyak buku nih ya di rumah gitu ya, katakanlah ada lebih dari 2.000 atau 5.000 buku gitu ya di rumah, dan ada 7 orang anggota keluarga di rumah gitu ya. Saya berdua dengan suami, terus ada 5 orang anak saya. Nah, setiap anggota keluarga ini punya buku sendiri-sendiri, punya hobi baca sendiri-sendiri gitu ya. Jadi kayak misalnya anak pertama hobinya bacanya buku-buku yang kayak gimana gitu ya, anak kedua sukanya tuh buku-bukunya yang gimana, itu beda-beda sendiri. Nah, ketika mereka itu diskusi ya, walaupun misalnya anak pertama itu cuma baca bukunya dia doang, nggak baca buku 6 orang lainnya, gitu ya. Anak ketiga juga cuma baca buku dia doang, nggak baca buku 6 orang lainnya. Ketika terjadi diskusi ya, maka ketika diskusi itu bisa dibilang, yang tadinya cuma baca satu buku, dia akan berdiskusi dengan 7 buku lainnya, gitu. Kebayang nggak? Jadi informasi yang dia dapat itu akan berasal dari 7 jenis buku yang lain yang juga disampaikan oleh orang lain di dalam diskusi itu, gitu. Itu yang akhirnya menyebabkan pola berpikirnya itu jadi jauh lebih berkembang dibandingkan dengan kalau orang itu eh, nggak pernah punya kesempatan untuk berada dalam lingkungan yang punya buku bacaan. Makanya kenapa saya sangat concern ya sama keluarga-keluarga Muslim tuh kalau bisa punya buku-buku bacaan, punya buku-buku referensi, karena itu penting banget untuk membentuk pola pikir anak gitu ya. Dan beda antara buku dengan YouTube misalnya ya, beda antara buku dengan artikel-artikel di internet. Buku itu biasanya memberikan informasi itu secara lengkap dari A sampai Z ya. Sementara kalau artikel-artikel itu biasanya sepotong-sepotong aja gitu. Makanya nggak selesai gitu ya, nggak selesai pembahasannya gitu. Gitu ya. Jadi supaya kita itu bisa punya kesempatan untuk mengelaborasi berbagai pertanyaan ya, kita bisa exploring segala macam. Kalau bisa sih di rumah memang disediakan buku-buku referensi gitu ya, buku-buku anak, buku-buku tafsir, buku-buku fikih ya, buku-buku macam-macam itu kita kerja buku-buku sains gitu ya kita sediakan. Nah, kemudian ketika gitu ya kita itu belum tahu ya, kalau misalnya kita udah baca nih bukunya ya, terus kita dikasih pertanyaan ya sama anak, tapi kita nggak bisa jawab. Kalau kita udah punya petanya, kita bisa ngajak anak itu baca bareng gitu ya. Oh, Mama lupa, tapi Mama tahu kok di buku ini ada pelajarannya gitu. Kayak misalnya anak nanyain tentang kutu misalnya ya, kita langsung ngerti, oh itu pasti ada di buku serangga gitu ya. Langsung kita ambil buku serangganya terus kita cari-cari. Dan itu juga akan menarik anak itu untuk mempelajari yang lain selain daripada kutu misalnya gitu ya. Dia ngomongin lalat juga, dia ngomongin capung juga gitu ya, dia ngebahas yang lain juga. Nah, kalau misalnya ternyata masih mentok juga, nah nanti kita akan bisa mendampingi anak-anak kita untuk menjawab dengan teknologi digital gitu ya. Oh, nanti kita coba cari di internet, tapi jangan suruh anak cari sendiri di internet karena kita tahu ya banyak anak tersesat jalan ya di internet itu gitu ya. Yang tadinya nyari apa, ternyata dia malah masuk ke situs-situs yang seharusnya tidak diakses oleh anak-anak gitu kan, dan juga tidak diakses oleh orang dewasa manapun seharusnya ya. Gitu. Jadi semakin kritis anak itu semakin memberikan kepada kita suatu tantangan bahwa kita harus belajar. Makanya tadi kan di 5K pendidikan yang terakhir itu adalah continue ya. Bahwa belajar itu bukan cuma di sekolah aja. Kita yang udah dewasa pun itu tetap harus belajar lagi ya. Kemudian mengenai penggunaan kata jangan ya. Mungkin teman-teman inget ya dulu waktu kecil suka dibilang jangan begitu, jangan begini. Dalam tataran yang normal kayaknya kita baik-baik saja ya. Ada yang rusak otaknya gara-gara kata-kata jangan gitu ya. Sebenarnya Belum diteliti otak kita. mungkin ada sih ya nggak optimalnya gitu ya. Tapi itu bukan sesuatu yang haram ya. Kalau saya sih dalam hal-hal yang sifatnya muamalah ya, saya biasanya akan berpegang pada usul fikih ya. Kalau misalnya memang ada yang mengharamkan sesuatu, cari dalilnya gitu ya, tunjukkan dalilnya. Kalau emang haram, tunjukkan mana dalilnya. Kalau ada dalilnya berarti ya haram. Kalau tidak ada dalilnya berarti itu nggak haram gitu ya. Cuma rekomendasi aja gitu kan. Ya kalau rekomendasi dari siapapun itu boleh diambil, boleh enggak, terserah kita nyamannya seperti apa. Cuman terus terang saya sendiri nggak pernah nemu orang yang sampai rusak otaknya cuman gara-gara nggak boleh
gara-gara dikatakan jangan gitu ya. Kecuali kalau memang yang bilang jangannya itu adalah orang-orang yang ekstrim gitu ya. Jadi kayak misalnya orang-orang yang benar-benar nggak ngebolehin anak itu untuk melakukan sesuatu misalnya ya, jangan sentuh ini, jangan pegang itu, jangan segala macam. Kalau jangannya masih wajar-wajar aja ya, ya insya Allah sih ya kita juga bisa ngerti sendiri kan ya, mana sih yang wajar mana yang enggak gitu ya. Jadi kalau masih wajar-wajar aja, insya Allah jangan terlalu khawatir juga gitu ya. Anak-anak kita akan bisa belajar membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Anak-anak kita bisa membedakan mana yang harus diikuti dan mana yang enggak gitu ya. Karena nggak ada bedanya sebetulnya antara kata jangan dengan kata no gitu ya, sama-sama aja jangan gitu ya. Kan ibu-ibu sekarang nggak mau bilang jangan terus bilangnya no 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 no, sama aja gitu ya. Atau misalnya bilang tidak begitu, ya sama aja gitu ya. Jadi itu sebenarnya esensi kalau menurut saya ya. Jadi kita tuh jangan apa namanya terlalu fokus pada hal-hal yang sifatnya detail dan teknis gitu ya, tapi kita tidak memperhatikan esensinya. Esensinya adalah bahwa anak itu harus paham kapan dia bisa memilih dan memilah, kapan dia harus membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dan kita kasih bekal gitu ya, kita kasih bekal, kita kasih informasi biar dia itu ngerti sendiri gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih Teh. Dan ternyata enggak terasa ya, sudah jam lebih dari berapa ini, 17.30. Bisa kita tutup ya Teh. Mungkin dari Teh Patra ada sedikit penutup buat kami Teh. Ya, Masya Allah ya. Jazakillah khairan katsiran atas kesempatannya. Mungkin saya cuma ingin minta maaf aja kalau ada hal-hal yang kurang berkenan ya di teman-teman semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini juga akan memberikan manfaat kepada kita. Yang jelas dalam merancang kurikulum anak ini kita bisa fleksibel banget, kita bisa berkreasi, kita bisa menyamankan diri kita, menyesuaikan dengan kondisi kita, gitu ya, juga menyesuaikan dengan kebutuhan anak-anak kita. Makanya nggak ada aturan baku dalam menciptakan kurikulum untuk anak-anak usia 0 sampai 7 tahun ini, gitu. Sekali lagi saya mohon maaf, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Patra yang telah memberikan banyak sekali pencerahan buat kami ya, khususnya kami ibu-ibu yang banyak kebingungan terkait kurikulum pendidikan anak. Dan alhamdulillah dengan kuliah parenting sore ini kami jadi tercerahkan ya Teh ya. Terima kasih untuk tadi tips-tips dan triknya terkait bonding anak maupun terkait tadi untuk kakak adik supaya tidak ada kecemburuan dan yang lain-lainnya. Teh sebelumnya kita foto dulu ya Teh ya. Sebentar. Ya boleh. Ibu-ibu semua bisa dibuka Bu kameranya. Kita mau foto bersama ya. Oke, 1. Sebentar. 1, 2, 3. Nah, bentar ya, lagi ya. 1, 2, 3. Oke, yang lain ditutup kameranya. Oke, terima kasih. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti kuliah parenting hari ini. Saya selaku moderator, mohon maaf salah. Dan terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih Teh Patra. Kita sampaikan terima kasih bersama-sama untuk Teh Patra ya. Silakan dibuka mic-nya. Terima kasih Teh Patra. Sama-sama. Terima kasih semuanya. Izin pamit ya. Terima kasih. Iya.